وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Muyassar di sesi pertama, dan setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ayat yang kita bahas sebagai terusan yaitu ayat kursi 255 dari Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini adalah ayat yang terbaik, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Setelah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian ayat selanjutnya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kata Allah Azza wa Jalla, ini ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, la ilaha illa huwa. Yani kata para ahli tafsir, Allahu alladhi la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illa huwa. Allah lah yang mana tidak ada yang berhak mendapatkan hak uluhiyah, yaitu peribadatan kepadanya, atau hak ubudiyah, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi la ilaha illa huwa, yaitu tiada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak berhak kita bertawakal kepada selain Allah. Tidak berhak kita takut maksimal dan totalitas dalam ketaatan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana kemudian disifati Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy yaitu yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Kata para ahli tafsir, Al-Hayyu alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilati kama yaliqu bijalalih. Yaitu Al-Hayyu yang maha hidup, alladhi lahu jami'u ma'ani al-hayat al-kamilah. Yang mana dia yaitu Allah Ta'ala memiliki seluruh makna-makna kehidupan yang sempurna, seluruh kehidupan sempurna. Artinya kehidupan Allah Ta'ala kehidupan yang sempurna. Kama yaliqu bijalalih, sebagaimana kehidupan sempurna tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Dan inilah perbedaan antara kehidupan manusiawi dengan kehidupan ilahi, kehidupan Allah. Sama-sama memiliki sifat al-hayat, kehidupan, tetapi perbedaannya adalah al-hayat lillah, kehidupan milik Allah itu kehidupan yang sempurna, yang tiada kekurangan, tiada cacat padanya. Sementara kehidupan manusia kehidupan yang tidak sempurna. Bagaimana kita mengetahui kesempurnaan kehidupan Allah dan ketidaksempurnaan kehidupan seluruh makhluknya? Kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Tidak pernah terjadi pingsan,
dan tidak diakhiri dengan kematian, yaitu kehidupan yang sempurna. Dan itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Manusia, binatang, jin, malaikat dan makhluk-makhluk yang hidup, kehidupan mereka pasti diawali dengan apa? Dengan ketiadaan. Tadinya enggak ada. Semua seperti itu. Tadinya tidak ada. Dan kemudian terjadi tatawurat, yaitu perkembangan demi perkembangan dari segi penciptaan, yang tadi setetes mani, kemudian menuju menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Ya. Berawal dari ketiadaan dan terjadi perkembangan. Itu makhluk. Dan makhluk itu bisa saja terjadi pada kehidupan mereka, yaitu pingsan, tidur, dan semisalnya. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak ada padanya hal-hal itu. Al-Hayyu, kehidupan yang sempurna. Kemudian tidak diakhiri, kehidupan yang sempurna itu tidak diakhiri dengan ketiadaan, kematian. Sementara makhluk seluruhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengecap kematian, merasakan. Hal ini Allah Ta'ala tegaskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, nafs di sini enggak disebut kullu insanin gitu loh. Berarti lebih umum daripada insan. Karena segala yang memiliki jiwa, bukan hanya manusia. Manusia memiliki nyawa, nafs ya. Tapi binatang kan juga memiliki nafs. Maka Allah Ta'ala katakan kullu nafsin, bukan kullu insanin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap jiwa, setiap nyawa merasakan kematian. Maka include di dalam kullu nafsin ini manusia, jin, malaikat, segala binatang. Dan yang disebut memiliki nafs, memiliki nafas atau memiliki jiwa, nyawa. Itu mengecap kematian. Berarti kehidupan makhluk hidup ini tidak sempurna karena ada endingnya berupa kematian. Ya, ada endingnya berupa kematian. Maka inilah perbedaan antara sifat kehidupan Allah dengan sifat kehidupan makhluk hidup. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qaimu ala kulli syai', yaitu yang mengurus segala sesuatu. Qayyum. Qayyum itu pengurus, yang sering mengurusi itu qayyum. Awalnya dari kata qaim, tapi dengan qayyum merupakan sifat mubalaghah atau sifat berlebih yang sangat memiliki kelebihan dalam hal kepengurusan. Ya. Makanya ada nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama asli Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bukan Ibnu Qayyim, nama asli Muhammad. Nama asli Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad nama aslinya. Kenapa dipanggil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena bapaknya beliau adalah seorang qayyim. Qayyim itu bahasa sekarangnya mudir atau kepala sekolah, kepala madrasah yang bernama Al-Jauziyah. Jadi Al-Jauziyah itu adalah nama sekolahan, nama madrasah. Dan bapaknya Ibnu Qayyim itu bertugas sebagai qayyim, pengurus inti dari atau mudir atau kepala sekolah dari madrasah Al-Jauziyah. Makanya disebut dia si Muhammad adalah anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Itu artinya. Ya. Dan qayyum itu yang suka mengurusi, maha mengurusi seluruh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Maka kalau kita baca ayat kursi setelah salat, zikir pagi petang, sebelum tidur, ya. Maka makna ini kita sedang membaca ayat yang mana Allah lah, dialah yang berhak disembah satu-satunya. Dia maha hidup tanpa kekurangan, tanpa cacat. Dan dialah yang mengurusi saya, mengurusi seluruh makhluk hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
yang tidak terjadi padanya sinah, yaitu nu'as, tidak terjadi padanya naum. Sinah yaitu nu'as yang merupakan muqaddimah sebelum tidur, atau naum kemudian naum tidur. Ya. Nu'as itu masih yang ngantuk, bahasa kita ngantuk. Naum tidur. Tidur ada yang tidur naumun yasir dan ada naum amiq. Naum yasir yaitu tidur yang ringan yang tidak membatalkan wudu, seperti dia sudah tidur tapi dia masih indranya itu masih berfungsi, ya. Dan idraknya, ihsasnya masih berfungsi, yaitu kalau dicolek sekali langsung terjaga. Nah, ini masih naum yasir, tidak batal wudunya. Adapun naum amiq yaitu tidur yang dalam, yang pulas, maka itu yang yaitu ihsas dan juga indra itu tidak berfungsi dengan baik lagi ketika itu. Ya, enggak mendengar apa yang terjadi di sekitar, enggak dengar lagi. Dan kalau dicolek itu enggak ada respon, maka ini tidur nyenyak. Itu yang membatalkan atau berpotensi membatalkan wudu. Allah Ta'ala tidak terjadi padanya ngantuk dan juga tidur, enggak ada. Bagi Allah Azza wa Jalla atau untuk hak Allah, tidur adalah sifat naqs, yaitu sifat kekurangan dan aib. Tapi bagi makhluk atau manusia, tidur adalah sifat kelebihan, kesempurnaan. Ya. Jadi bagi Allah, tidur adalah aib, adalah sifat kekurangan. Tapi bagi manusia, untuk hak manusia, justru tidur adalah merupakan penciptaan sempurnanya manusia. Karena manusia kalau enggak tidur-tidur, pasti hancur itu tubuhnya nanti lama-lama. Pasti letih, bisa kesehatannya terganggu. Berarti manusia butuh akan tidur. Berarti tidur merupakan kesempurnaan manusia. Ya. Kalau antum enggak bisa tidur, pasti enggak enak rasanya. Ya, tapi jangan tidur terus gitu. Kalau tidur terus ya berarti tuman, ya ini malah pemalas gitu loh. Dari tidur mu'tadil gitu, sesuai dengan semestinya gitu. Ya. Terjadi ngantuk itu merupakan kebutuhan manusia gitu loh. Ya, pernah enggak Pak antum kena Covid dan enggak bisa tidur 2 atau 3 hari? Lihat, berarti kita butuh tidur. Ana pernah mengalami Covid yang Delta dulu itu. Dan malam itu pengen tidur, cuman nggak bisa, mata nggak bisa tidur. Udah dimerem-meremin pun nggak bisa tidur. Subhanallah. Betapa butuhnya tubuh ini untuk tidur gitu loh. Dan sebagian dari orang insomnia, terkena insomnia, nggak bisa tidur malam. Dan itu siksaan tersendiri buat dia gitu loh. Maka ada sifat-sifat yang jika itu ada pada manusia, maka itu merupakan bentuk kelengkapan hidup manusia. Yang kalau ada pada Allah, maka itu merupakan kekurangan dan tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian Allah Ta'ala menjabarkan kemahabesarannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka manusia ketika mengeksplor dan mengeksploitasi apapun yang ada di bumi ini, dia harus melakukannya sesuai dengan koridor syariat. Dia menggarap lahan pertanian, itu harus juga mengetahui rambu-rambu syariat. Dia berjual beli, itu juga wajib mengetahui rambu-rambu syariat dalam hal jual beli. Karena harta itu semua milik Allah. Komoditi perdagangan semua milik Allah. Uang baik virtual maupun cash itu semua milik Allah. Dan juga ketika dia mau menikah, maka dia harus
memahami dan mengaplikasikan rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan dalam fikih nikah. Karena perempuan yang ingin dia nikahi adalah milik Allah, keluarganya adalah milik Allah. Bahkan cara nikah dan seterusnya itu semua peraturan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahuma fis samawati wa fil ard, yang di langit dan di bumi semua milik Allah. Kita bertasarruf, kita berkelakuan, melakukan sesuatu di atas muka bumi ini, berjalan di atas muka itu, berjalan di kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dan manusia tidak akan keluar dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa lagi yang memiliki atau bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, yaitu maknanya wala yatajasaru ahadun an yashfa'a 'indahu illa bi idznih. Tidak ada satupun pihak, malaikat atau manusia, yang bisa tertibanya serta-merta memberikan syafaat di sisi Allah nanti di akhirat kecuali harus dengan izin Allah. Apa itu syafaat? Dan apa syarat dari syafaat itu? Ya. Kalau syafaat, kalau kita definisikan dengan contoh, gambaran, misal syafaat itu adalah seperti rekomendasi. Syafaat itu seperti apa? Rekomendasi. Ya. Contoh, ya, Muhsinin, Masjid Muhsinin ingin mengundang ustadz besar. Ustadz besarnya ini ustadz nasional, beliau punya tim, beliau punya tim dakwah dan juga asisten. Dan karena ustadz fulan ini ustadz yang memiliki follower banyak, dan kalau kita undang itu akan membludak, maka ustadz ini sangat selektif dalam menerima undangan kajian. Akhirnya tim dari Muhsinin kemudian mengundang, gak bisa lewat langsung lewat beliau karena gak bisa percaya. Dan ternyata DKM, teman-teman DKM dari Muhsinin ini punya kedekatan dengan timnya ustadz. Ya, akhirnya bilanglah DKM ini ke timnya ustadz, tolong dong ustadz antum, kami pengen ngundang ustadz antum. Melalui antum, tolong rekomendasikan masjid kami untuk diterima undangannya. Maka timnya ustadz yang kenal sama DKM kemudian mengajukan ini ke sang ustadz. Ustadz afwan, ini ada undangan dari teman-teman DKM Muhsinin Wahana. Mereka itu sahib-sahib ana ustadz. Insya Allah mereka istiqamah. Mereka berniatan baik untuk mengundang antum untuk isi kajian di Masjid Muhsinin pada jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Ini yang namanya rekomendasi. Seperti inilah syafaat, mirip-mirip dengan ini. Ya. Jadi ada yang mengajukan nama baik orang ini untuk diterima. Ya gitu loh. Nah di akhirat nanti manusia butuh syafaat. Syafaat dari Rasulullah, syafaat dari temannya orang-orang saleh, syafaat juga dari malaikat juga memberikan syafaat dengan izin Allah. Namun dua syarat syafaat. Pertama, izin yang Allah Ta'ala dan mandat yang Allah Ta'ala berikan kepada si pemberi syafaat. Dan yang kedua, ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat, itu syaratnya. Ya. Yang pertama izin, mandat ya untuk memberi syafaat, dan yang kedua ridha Allah kepada pihak yang diberi syafaat. Kalau misalnya antum pengen mendaftarkan anak untuk kuliah di kampus A misalnya. Ya. Sementara di antara persyaratan di kampus A harus ada apa? Surat SKCK. Kecakapan ya. Surat dari kepolisian ya, bahwasanya antum tidak sedang berkasus pidana dan tidak memiliki track record yang buruk gitu kan. Dan juga pihak tersebut yaitu kampus mengharuskan pendaftar untuk mendatangkan
surat keterangan atau rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan setempat bahwasanya antum adalah orang yang berhak untuk masuk ke kampus ini. Taib. Ini seperti syafaat. Maka terbitlah surat-surat itu, rekomendasi. Dikasihlah ke pihak kampus nih, benar-benar. Ya. Maka ini menjadi syafaat. Cuma kadang itu belum cukup. Kadang cuma sekedar SKCK dan juga surat rekomendasi dari kecamatan misalnya. Itu kadang belum cukup. Ada yang intinya itu ridhonya pihak kampus terhadap antum, terhadap anak antum. Ternyata setelah pihak kampus ngelihat ketika pendaftaran dan interview, wah ini mah nggak ada apa-apanya, ini mah nggak bisa ini mah. Maka pihak kampus tidak ridho anak antum untuk ikutan atau masuk kampus. Karena mungkin nilai kurang atau karena mungkin attitude yang nggak baik. Memang ada syafaat, ada rekomendasi dari pihak yaitu kepolisian atau dari pihak kecamatan. Tapi kalau dari kampusnya nggak ridha, maka percuma itu syafaat. Ibaratnya sekarang banyak orang minta syafaat sama Rasulullah dan itu syirik kalau sekarang. Karena Rasul telah wafat, nanti di akhirat baru antum minta syafaat. Minta syafaat sama Rasulullah sekarang ini suatu hal yang tidak boleh untuk sekarang. Ya. Dan ini syirik. Lah kalau syirik Allah nggak bakal ridha. Orang aja kalau misalnya di akhirat nanti ketika dia ketemu sama, maksudnya dipertemukan oleh beberapa orang saleh. Terus orang-orang saleh itu bilang, "Ya Allah, orang inilah yang telah memberikan saya zakat atau sedekah dulu ketika saya lagi sulit, ya Allah. Saya beri mandat, beri syafaat, ya Allah, tolong masukkan dia ke surga," misalnya. Ini kan syafaat, rekomendasi. Namun Allah Ta'ala lebih tahu tentang keadaan orang ini. Dia memang baik, suka sedekah, suka bantu orang. Banyak yang beri syafaat sekarang, tetapi dia itu musyrik misalnya. Dia berbuat syirik besar misalnya. Dia menyembah penghuni kubur misalnya. Allah lebih tahu. Maka sekalipun banyak orang yang memberikan syafaat karena ketidaktahuan mereka tentang hakikat kesyirikan orang ini, maka syafaat orang-orang tidak bermanfaat. Karena Allah tidak ridho sama orang ini. Ya. Dan orang-orang saleh itu bisa memberikan syafaat. Kalau Allah berikan mandat, silakan beri syafaat pada orang yang kamu cintai di dunia. Misalnya dia memberikan syafaat kepada teman-temannya yang dulu sholat bareng di Muhsinin. Dan itu mungkin. Itu mungkin sekali. Ya. Apalagi tetangganya, teman dekatnya, kenal nama, tahu muka. Itu sangat mungkin. Makanya persahabatan di dunia dalam kebaikan itu berefek pada akhirat insyaAllah. Hanya saja, kalaupun nanti misalnya imam atau jemaah muhsinin memberikan syafaat kepada antum untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, dan semoga itu yang terjadi. Tapi kemudian Allah itu tahu kok bagaimana antum sebenarnya. Nah ini muskilah, ini masalahnya. Kita tuh bisa menampakkan ke jemaah kita tuh orang baik. Kita tuh jemaah. Kita ahli sholat. Kita bisa menampakkan itu. Tapi kalau track record kita dalam masalah tauhid dan kesyirikan itu buruk di catatan Allah, walaupun manusia tidak pernah mengetahuinya, tapi Allah tahu siapa antum. Maka kalau Allah tidak ridha kepada kita, walaupun semua orang beri syafaat, syafaat mereka enggak bermanfaat. Makanya zahir dan batin harus diperbaiki jemaah. Berjemaah, iya, kita berjemaah. Setiap hari kita ketemu, walaupun mungkin nggak berpapasan langsung, tapi kita tahu Bapak Fulan ada, Bapak Fulan, ini familiar wajahnya ada. Iya, mungkin di akhirat kita akan saling merekomendasikan kebaikan satu sama lain, betul. Tapi kan kita nggak tahu di balik tirai rumah kita, maksudnya saling nggak mengetahui apa yang di balik tembok rumah antum ngapain nggak tahu kita. Sampai ada juga seorang jadi imam bertahun-tahun, ternyata dia dukun, nggak ada yang tahu. Ternyata dia dukun. Dan ternyata selama jadi imam, persyaratan perdukunannya adalah dia jangan pernah sholat dalam keadaan suci. Selalu berusaha untuk kencing sebelum sholat.
Itu sebagai pelecehan dan pengejekan terhadap agama dan salat, dan juga pengejekan terhadap para makmumnya tanpa diketahui satupun oleh makmum. Dia baru mengakui hal tersebut ketika telah taubat dari perdukunannya, dan ini terjadi, wallah terjadi. Mengisahkan masa lalu perdukunannya. Ya. Kalau misalnya nanti di akhirat si imam musyrik dukun ini misal, semua orang mengira dia itu orang soleh, bahkan rajin sedekah. Akhirnya orang-orang memberi syafaat buat dia. Ya Allah, ini orang baik, ya Allah, ya Allah. Ya Allah Ta'ala tampakkan kemudian hakikat dia. Oh, dia dukun musyrik. Ya. Begitu. Itu tentang syafaat. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Tapi kemudian alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, yaitu Allah Ta'ala muhitun ilmuhu bi jami'il kainati madhiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu itu meliputi segala eksistensi, segala perwujudan, segala yang ada. Allah Ta'ala tahu tentangnya, masa lampaunya, masa kininya, masa depannya. Di antara kainat, di antara eksistensi adalah ya kita sendiri, ikhwas sekalian. Kita termasuk bagian dari hal yang ada. Allah tahu madinya kita, lampaunya kita. Allah tahu hadirnya, yaitu kekinian kita, dan Allah tahu mustaqbal, akhirannya kita nanti gimana ke depannya. Allah tahu. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan kata para ahli tafsir, wala yattadi'u ahadun minal khalqi ala syai'in min ilmihi illa bima a'lamahu Allah wa atla'ahu alaih. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menelaah sesuatu pun dari ilmu Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang Allah Ta'ala ajarkan padanya dan Allah tampakkan padanya. Artinya segala eksistensi itu di bawah liputan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha tahu betul-betul. Ya, segala eksistensi, segala yang ada, Allah Maha tahu. Detail pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Dan manusia tidak akan mengetahui sesuatu pun dari kedetailan atau globalan tentang eksistensi apapun kecuali apa yang Allah ajarkan padanya dan apa yang Allah Ta'ala tampakkan padanya dari pengetahuan itu. Kita lihat, kalau di sini nih, dulu 5 bulan lalu atau sebelumnya, apalagi di zaman-zaman musim hujan, antum tahu bahwasannya samping ini itu banyak genangan air atau aliran air, mata air di sini, ya kan? Sampai-sampai jalanan di tahun lalu itu kan basahnya luar biasa itu, saking kayanya itu di sini dengan mata air. Subhanallah. Dan antum lihat bahwasanya ikan-ikan cere kecil-kecil banyak di sini. Bahkan mungkin gabus dan semisalnya bisa jadi ada ya, Anda nggak tahu. Mungkin ada ikan-ikan itu bersembunyi kan ketika itu. Taib. Sekarang kering kerontang, subhanallah. Dan sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan dikatakan November ini akan terjadi musim hujan insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu nanti insya Allah akan berair sebagaimana sedia kala dulu. Antum akan mendapatkan ikan-ikan cere ada lagi nanti. Pertanyaan kita tuh, dari mana ikan itu gitu loh? Dari mana ikan itu gitu. Nanti lihat aja bakal ada lagi insya Allah. Bahkan ikan-ikan kecil, mungkin gabus, mungkin ikan yang apa lagi yang biasa di situ? Ikan apa, Pak? Ikan apa, Pak? Teman-teman di sini pasti tahu dia yang bisa. Ikan apa yang biasa itu? Selain cere lah. Mujair, lele, sepat misalnya. Tiba-tiba ada lagi. Pertanyaan kita, ente dari mana? Gitu loh. Iya kan? Ya, dari mana kok bisa ada ente? Di rawa-rawa yang sekarang sedang kering. Yang kita sekarang cuma melihat tanah-tanah yang pecah.
Ketika udah terjadi hujan di beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada lagi ikan. Dari mana mereka datang? Ini menjadi apa? Kita mengetahui dari mana datang itu terhijabkan. Ada tirai yang kita belum bisa meriset, nggak bisa tahu gimana. Kalau kita buka-buka itu tanah-tanah pun kita nggak menemukan ikan-ikan itu. Tapi ketika sudah ada air, ikan-ikan itu ada. Allah lebih tahu bagaimana prosesnya. Mungkin di antara antum ada yang mengerti secara biologis bagaimana prosesnya, tapi umumnya manusia itu nggak ngerti kok bisa seperti ini. Subhanallah. Kok bisa seperti ini? Ya. Rayap di rumah dari mana datangnya? Belatung di bangkai dari mana dia datang? Ya mungkin dari lalat dan semisalnya. Oke. Tapi proses-proses itu semua diketahui oleh Allah dan kita saking terbatasnya pengetahuan kita nggak tahu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luaslah begitu luaslah kursinya Allah Subhanahu wa taala, seluas langit dan bumi. Dan al-kursi huwa mawdi'u qadamai Rabb jalla jalaluhu wa la ya'lamu kaifiyatahu illa Allah Subhanahu wa taala. Al-kursi di sini bukanlah kursi yang kita kenal seperti kursi ini. Kursi di sini adalah mawdi'u qadamai Rabbi jalla jalaluhu, yaitu tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kaki yang dua kaki tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Enggak boleh kita bayangkan di benak kita. Karena bayangan di benak kita itu kaki makhluk dan enggak boleh Allah diserupakan dengan makhluk. Cukup tetapkan bahwasanya ada riwayat atau ada ayat menunjukkan Allah Ta'ala memiliki kaki yang sesuai dengan bagaimana keagungan Allah. وَلَا يَعْلَمُ كَيْفَتَهُ إِلَّا اللَّهُ Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kaki Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. وَلَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يُثْقِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِفْظُهُمَا. Langit dan bumi, Allah Ta'ala tidak keberatan untuk menjaga langit dan bumi. Ajaib, subhanallah. Selama ini langit dan bumi Allah yang jaga. Kesuburannya, rezekinya, kemapanannya, keadaan segala dari makhluk yang ada di langit dan bumi, itu Allah yang jaga. Langit itu jauh lebih luas daripada bumi, itu kecil sekali dibandingkan langit. Enggak ada apa-apa, setitik pun enggak kelihatan mungkin. Ya, sekarang bagaimana dengan luasnya bumi dibandingkan dengan seorang kita atau keluarga, family kita di rumah? Kalau bumi yang sebesar itu, yang itu kecil bagi langit dan langit kecil bagi Allah, itu saja Allah Ta'ala itu enggak keberatan untuk ngurusin, enggak keberatan untuk menjaganya. Maka yang menjaga diri kita dan keluarga kita itu Allah sebenarnya. Dan Allah Ta'ala tidak keberatan kalau antum minta, ya Allah jagalah keluarga saya. Allah enggak keberatan, enggak kesulitan. Kita ini kalau ngejaga seorang anak saja, ya, kayak sebagian dari bapak bawa anak kecil ke masjid untuk menjaga jangan sampai dia bercanda sama temannya, itu kita kerepotan, Pak. Padahal yang kita jaga cuma satu orang kecil, satu, dan itu anak kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjaga siapapun. Maka ketika misal di antara kita ada safar dinas atau pergi ke luar negeri atau keluar kota atau umrah atau haji dan seterusnya, yang menjaga keluarga kita adalah Allah Azza wa Jalla. Titipkan pada Allah. Karena sebaik-baik pihak yang menjaga titipan adalah Allah Azza wa Jalla. Enggak bakal Allah berkhianat. Ya gitu. Tapi kemudian wa huwal 'aliyyul 'azim wa huwal 'aliyyu bi dzatihi wa sifatihi 'ala jami'i makhluqatihi. Allah Ta'ala Maha tinggi dengan zatnya dan sifatnya atas seluruh makhluknya. Al-jami'u li jami'i sifati al-'azimati al-'azama wal kibriya. Yang mana yaitu sifat kemahatinggian Allah Ta'ala mencakup segala sifat yang merupakan keagungan dan kebesaran. Ya, inilah ayat yang Aliyul Azim, inilah ayat yang disebut ayat kursi. Ya. Taib, untuk
tafsir muyassar kita sampai situ. Insyaallah kita lanjut dengan kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar insyaallah taala. Kalau teman-teman mungkin ikhwah yang ada keperluan di luar, dipersilahkan untuk mungkin menunaikan kewajibannya.